Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di peternak. Jane isih muda iki. Cuman mudane wis enek sing duwe. Peternakan Suwandi Farm. Baiklah. Hari ini jadwal kita seperti biasa. Ini kan musim pancaroba. Musim pancaroba rawan penyakit, harus ditambah vitamin, suplemen juga. Yang penting jangan sampai amoniak naik bahaya. Kalau amoniak udah naik, apalagi di ayam ras, ya kan ini bawahnya ayam ras, MKUB, DUC, LED, lengkap ya. Begini kegiatan. Kalau ayam ras sedikit amoniak naik, mempengaruhi produksi telur, senot, yaitu membuka pintu penyakit lah. Yang penting lebih rajin. Di samping vaksin juga kebersihan kandang, ventilasi, sirkulasi udara wajib ya gitu kawan-kawan. Ini rutin pembersihan kurang lebih seminggu dua kali. Karena saya juga yang pertama sibuk kuliah, sibuk kegiatan juga di luar. Banyaklah kegiatan, nggak cuma di ayam juga. Makanya kalau ada peternak yang terlalu ngomongin tentang peternak lain, biasanya itu full day-nya di kandang, maunya ngejelek-jelekin orang, menjelekin peternak lain. Saya yang masih muda aja malu sampean, kenapa yang tua kayak anak kecil gitu. Banyak yang tanya, Mas di sini kok kandang ayamnya banyak tapi kok nggak bau gitu ya. Sebetulnya saya nggak pakai apa-apa ya, apalagi sampai jual-jual produk guys, nggak. Saya cuma kebersihan kandang, pakan kering tanpa fermentasi, suplemen vitamin bagus kalau ada pakai probiotik, pakai fermentasi yang lain, tapi saya nggak nganjurin karena saya dulu kerja di perusahaan juga nggak pernah pakai kayak gitu. Jadi saya pakai yang simple karena saya mau karena bisa ditinggal-tinggal gitu, nggak ribet, nggak cari ini buat ini, nggak. Saya ternak sesuai standar, protein cukupi, kebersihan, insya Allah udah aman, nggak ribet bro. Yang penting DOC sehat, pulet. Oh iya, kalau masalah pulet banyak yang tanya. Buat pulet itu nggak sembarangan ya, kadang banyak yang tanya, banyak yang curhat gitu. Kalau pulet saya mas kok usia 5-6 bulan kok belum telur gitu ya. Ya ini yang saya pakai gitu ya. Biasanya saya mulai usia 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan full itu saya pakai pakan pedaging, tanpa saya campur-campur apa-apa, tanpa saya fermentasi apapun itu, tanpa pakai minuman apapun, cuman air putih, air bersih, vitamin doang gitu. Nggak pakai yang lain, pakai buah apalah, enggak. Saya sesuai ilmu aja lah, ilmu ayam gitu di perusahaan gitu ya. Dulu saya di bagian kulit juga, bagian layar juga. Jadi simpel, cuman ayam itu cuman yang pertama bobotnya dulu yang dikejar, nggak neko-neko. Jangan sampai juga pakannya dicampur-campur dengan alasan biar ngirit. Oke, biar ngirit bener. Cuman kalau telurnya mundur, telurnya jauh, dan kerangkanya kecil, nanti siapa yang rugi? Kita yang rugi bro. Yang rugi kita sendiri. Udah DOC-nya nanti kecil, rawan lah pokoknya segala macam, telurnya nanti bisa mundur,
bisa telurnya kecil terus sampai dia afkir, dan masa puncaknya nggak lama. Itu kenapa yang pertama bobot sama kerangka. Kerangka itu yang paling penting sih kalau menurut saya, kerangka. Karena menentukan besar telurnya atau gimana pun itu yang pertama bobot sama kerangkanya sih. Tulang seng terutama ya bisa dilihat ya. Kalau misalnya nutrisinya nggak cukup, pulet itu bisa mundur, bahkan bisa nelornya lama lah, atau bahkan nggak nelor gitu. Karena saya pakai yang pertama 0 sampai 3 bulan itu pakan pedaging. Ya kalau mau di mix dikit nggak masalah lah. Misalnya sampean mau, Mas pingin agak murah gitu, boleh di mix pakai dedek. Usia 2 bulan ke atas lah, nggak usah ngomongin sebulan ke atas, 2 bulan aja biar agak bisa mengadaptasi sebulan sampai 3 bulan. Dedek dikit aja, 20% aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kan kita kan bicara ayam jangka panjang kawan-kawan ya. Ayam jangka panjang itu ya nggak sembarangan. Saya pakai biasanya gitu, pakan pedaging full, nanti pakai pakan petelur, apapun itulah, mau pakai L83, mau pakai Parel sama aja lah, nggak terlalu ini tuh apa ribet. Saya pun nggak nyampur sendiri kawan-kawan ya. Saya beli pakan jadi gitu, nggak saya beli konsentrat, nggak saya beli jagung sendiri. Kalau tempat sampean murah jagung dedek sendiri, oke murah, cuman apakah kalian bisa memperhitungkan kalsiumnya, mineralnya, asam aminonya pas apa gimana, kan kita susah nih. Lebih baik namanya ayam jangka panjang kawan-kawan ya, itu lebih baik pakai pakan pabrikan sampai dia bertelur, sampai telurnya gede baru kita mix. Itu tipsnya sih. Dulu saya bahkan di perusahaan itu udah pakai pakan jadi, pakai konsentrat, dipakai konsentrat broiler 10%, bahkan bayangin. Itu mereka karena tahu ayam jangka panjang kawan-kawan. Jadi dia fluktuasi puncaknya bertelur, dia nggak turunnya nggak jebret hilang gitu, nggak misalnya 95% langsung ke 95, 10, 90, 80, 70 nggak gitu. Jadi gunanya nutrisi ketika muda dia kayak gitu, telurnya postur badannya dulu yang dikejar, terus nanti masa puncaknya bisa lebih lama. Itu yang paling penting, karena ketika dia bertelur, dia setiap hari itu kalau misalnya nutrisi nggak cukup ketika kasih pakan yang asal-asalan, dia akan ngambil nutrisi yang ada dalam tulangnya, yang ada dalam kayak pembentukan kalsium itu kan dia bisa ngambil di tulang gitu. Kalau misalnya nutrisi nggak cukup yang dia makan, dia bisa ngambil di tulang. Itu kawan-kawan, yang paling gampang simpelnya kayak gitu. Itu tentang pulet. Kalau saya pulet biasanya 3 bulan sampai 9 bulan saya pakai pakan petelur full, nggak saya campur mix apapun itu. Saya tambah mineral sedikit, walaupun pakan jadi udah mineral udah pas, saya tambahin mineralnya biar mineralnya bagus, biar ayamnya lebih jos. Karena saya tahu itu ayam jangka panjang. Tuh, kalau ayam 2 bulan panen sih KUB nggak masalah. Pakai pakan dedek, pakai pakan mix boleh. Saya pun nggak ngancurin pakai pakan fermentasi. Saya simpel lah peternaknya. Jadi ternak sambil bisa ngapa-ngapa gitu, nggak yang sempat kemarin ada yang tanya juga ke sini di YouTube maupun di Facebook ya. Kalau yang pribadi juga ada. Yang banyak sepulet sih, pulet KUB. Bukan saya nggak jual kawan-kawan, Pak Bos semua ini, bukan saya nggak jual. Baru posting sekali udah berapa puluh yang mesen. Orang satu mesen 10, 20, 30 laku ya lah. Aku yangel maksudnya. Karena pulet yang saya gedein itu full vaksin AI, Inde, IB. Terus belajar ya, ginilah megang kandang sendiri, penetasan sendiri, pulet sendiri, vaksin sendiri. Orang datang ke sini sendiri, ngadenin sendiri. Capek ya, apa-apa.
Saya udah TK dulu kerja selama 3 tahun di perusahaan ayam. Buset, kapasitas 3 juta bos. Tiap hari nyuntik, tiap hari sanitasi, tiap hari bedah. Ya, bantu-bantu dokter hewan. Dokter hewannya kan butuh bantuan. Nyuruh-nyuruh kita sebagai kerucunya ya belajar sambil curi ilmunya. Karena dulu ini bekas ayam petelur, vakum beberapa tahun, kerja keluar, bisa dibilang bangkrut lah dulu. Kembali lagi kita, comeback stronger. Mumpung masih muda, kegiatannya kok gini bos. Aduh, sakit habis dikeruk dilatain. Karena sirkulasi yang kena matahari di belakang. Sebetulnya ini kandangnya salah ini, cuman ngetanai kok gini, madepnya salah. Nah, kandang nggak boleh kanan kirinya kena sinar itu nggak boleh. Ayam kalau kena sinar matahari dia bertelurnya sedikit kurang maksimal, bukan sedikit. Harusnya ngikutin matahari terbit dan tenggelam. Kalau ini terbit kena matahari, tenggelam kena matahari, piye meneh. Tanahnya kayak gini, alhamdulillah ya lur, disyukuri mawon. Alhamdulillah lur. Matur suwun nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.